Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat trader, bapak ibu semuanya dimanapun berada. Tentunya kembali berjumpa lagi bareng saya Widi Max. Dan seperti biasa di kesempatan video kali ini kita akan bahas analisa mapping XAU USD buat minggu depan ya. Tentunya hari ini, pertanggal dibuatnya video ini itu tanggal 27 Juni ya 2026, hari Sabtu, tentunya weekend. Happy weekend tentunya buat teman-teman ya. Dan mungkin untuk analisa minggu depan berarti buat hari Senin ya, hari Senin tanggal 29 sampai tanggal 3 ya, sampai tanggal 3 Juli mungkin ya. Tanggal 3 Juli udah close bulanan juga ya. Oke. Dan mungkin sebelum ke pembahasannya, kita akan sedikit review ya analisa yang minggu kemarin nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah nonton ya, yang analisa minggu kemarin di sini, teman-teman ada yang masih ingat kah dengan mappingan ini? Alhamdulillah sesuai ya teman-teman. Dan sangat-sangat presisi banget tentunya untuk mappingannya. Dan congratulations, happy cuan buat teman-teman yang follow ya untuk mapping analisa beserta signal tradingnya juga. Di sini saya kasih zona area sell-nya ya pada saat minggu kemarin tuh teman-teman. Kayak gitu. Nah, boleh mungkin juga teman-teman ya bisa nonton video ulangnya gitu kan, karena selain ada mappingan analisa juga dan signalnya, ada juga tentunya edukasinya teman-teman yang bisa teman-teman Bapak Ibu semuanya pelajarin juga kayak gitu ya. Boleh teman-teman bisa di backtest ulang ya videonya. Ada di video channel YouTube saya tentunya, di channel YouTube ini ya teman-teman. Nah, yang ini nih. Yang ini sorry. Yang minggu kemarin aja pokoknya ya. Senin 22 Juni sampai Jumat 26. Kayak gitu. Dan kelanjutannya seperti apa? Oke, kita langsung ya kelanjutannya. Dan ya sebenarnya kalau misalnya kita breakdown ya untuk time frame H4 di sini masih strukturnya masih bearish mulai dari harga ngambil inducement di sini dan berhasil jebol ya, berhasil jebol 4020-nya atau 4024 ya kemarin tuh yang saya tandain tuh. Pokoknya low yang ini nih. Karena mapping saya juga targetnya memang cuma sampai sini sih minggu kemarin, tapi ternyata harga dia jebol. Alhamdulillah. Maaf. Jebol ya Bapak Ibu ya. Low validnya di sini. Artinya di sini menjadi break of structure valid ya. Ini menjadi break of structure valid dan ini menjadi high validnya ya untuk structure H4. Ini menjadi high validnya di sini. Kayak gitu. Artinya jika harga ingin perubahan structure atau perubahan arah tren, khususnya di H4 ya, khususnya di H4 itu harus tembus dulu 4382-an ya, 4382-an atau 4385, pokoknya di high yang ini nih. Itu pada saat ini saya masih inget banget pas FOMC ya kalau nggak salah. Kayak gitu, penurunannya pas FOMC kayak gitu. Akankah nanti dijebol atau seperti apa? Oke, kita akan bahas ya. Dan ya tentunya untuk struktur H4 di sini masih dominan bearish ya, masih dominan bearish tentunya. Akan tetapi kalau misalnya nanti kita akan breakdown juga ya, kita breakdown juga di time frame kecil gitu kan, apakah dia harga bisa pullback dulu, naik dulu ke atas baru dia turun lagi, kita lihat nanti ya. Saya penasaran dengan time frame daily-nya pun sama, di sini dia tembus. Coba kita lihat ke weekly ya, mingguannya harga memang sudah ngambil apa namanya, low-nya di sini ya, previous weekly low yang ini sama yang ini juga. Oke, menarik. Tapi harga di atas, masih di atas 4.000 ya, masih di atas 4.000. Sempat kemarin memang ya, kemarin tembus di bawah 4.000 ya. Kayak gitu. Cuman harga mulai kembali pullback lagi. Karena memang kalau misalkan kita perhatikan di sini ya, kalau misalnya kita pakai Fibonacci ekspansi dari atas sini ke sini, lalu titik ketiganya di sini, dan harga itu pas banget ya, pas banget mantul di zona, bukan zona ya, di level Fibonacci ekspansinya level 100 di sini nih. Pas banget bottomingnya di sini. Kayak gitu. Dan memang wajar ya, harga dia mulai kembali pullback lagi. Kayak gitu.
Oke, ini udah nggak berlaku, kita delete aja biar nggak pusing. Nah, kalau misalkan kita tarik ya ke apa namanya, seberapa jauh di sini akan terjadi pullback, kayak gitu, seberapa besar akan terjadi pullback, ya kita tinggal tarik aja Fibonacci-nya. Kita tinggal tarik aja Fibonacci retracement ya, dari atas high di sini ke low-nya di sini. Oke. Nah, inilah target ya, target untuk koreksinya ya, untuk H4 gitu, koreksi naik ya, koreksi naik untuk H4. Kenapa naik, kenapa naik itu masih disebut koreksi ya, karena strukturnya masih turun ya kalau di time frame H4 kayak gitu. Sekali lagi, kalau di time frame H4 kenaikan ini masih terbilang koreksi Bapak Ibu kayak gitu. Nah, disinilah target untuk kenaikannya ya, target koreksinya itu di zona optimal trade entry dari Fibonacci. Nah, kalau misalkan kita breakdown lagi juga di sini ya, high ini itu dia jadi inducement ya. Ini jadi inducementnya, suatu saat nanti ini bisa keambil juga sama, atau di sini yang ini juga nih sama ya. Ini juga jadi inducement juga ya. Kayak gitu. Ini jadi inducement juga nih di sini kayak gitu. Jadi memang harga tidak untuk kemungkinan bisa ngejar gitu kan inducement ini sebelum mungkin dia melanjutkan lagi penurunannya kayak gitu. Tapi kecuali ya harga berhasil jebol ini nih, tapi memang masih jauh ya. But tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, bisa saja terjadi kayak gitu kan. Kita nggak tahu di market seperti apa nanti, apakah mungkin ada fundamental yang akan terjadi di kemudian hari, itu bisa terjadi juga ya. But selama teknikalnya ini masih bekerja tentunya ya, dan ini menjadi kunci high-nya. Sekali lagi, ini menjadi high validnya ya. Jika tembus 4383 ini ya, itu harga terjadi change of karakter skala besar kayak gitu, atau external structure-nya ya di time frame H4. Artinya ya harga sudah mulai kembali bullish trend lagi kayak gitu skala besarnya. Tapi selama high ini nggak ditembus, tentunya skala besar untuk time frame H4 itu masih trennya masih tren-tren turun kayak gitu. Oke. Nah, apakah di sini juga bisa langsung turun gitu ya? Di sini karena ada order block juga. Nah, di sini ya, di inducementnya ini ada order block nih, teman-teman Bapak Ibu ya. Apakah di sini ada potensi pantulan juga? Bisa saja ya, tidak menutup kemungkinan. Bisa saja. Di sini juga ada order block yang cukup lumayan menarik juga sih kalau menurut saya. Di sini order blocknya. Oke, satu lagi. Oh, di sini ya. Di sini satu lagi order blocknya nih. Nah, ini sih kalau misalnya yang paling menarik sih. Order blocknya gede nih. Nah, yang ini ya. Ini order blocknya yang gede, dan plus bertepatan di zona optimal trade entry kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau ambil pantulan sell, apakah di sini bisa nih, di order block terdekatnya ini bisa kayak gitu, tapi mungkin hanya sebatas pantulan doang. Jadi naik terus dia turun lagi, nah dia naik lagi, lalu dia harga ngejar ke order block yang ini, ke zona optimal trade entry-nya, baru dia turun lagi. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu kayak gitu ya, seperti seperti ini nih secara skenario. Jadi di sini ada potensi pantulan dulu ke bawah, lalu dia naik lagi, terus dia turun lagi kayak gitu. Nah, ini bisa market seperti ini ya bergeraknya untuk skenario buat minggu depan nih kayak gitu. Oke, ini karena terlalu simpel juga ya, kita breakdown juga nih di time frame kecilnya ini, time frame H1 misalkan. Di time frame H1 juga sama ya, di sini ini ada order block tapi belum di respect, dan ya ini order block H1-nya nih. Di sini ada order block H1-nya ya. Nah, di sini ini ada order block H1-nya. Jadi kalau misalkan yang mau ngambil setup sell-nya sih di order block H1 lebih low risk ya. Kayak gitu. Setup sell di order block H1 lebih low risk. Yang ini nih. Di harga 4123, 4123. Wah, angka bagus ya, 4123. Kayak gitu. Oke, coba kita breakdown juga di time frame kecilnya, time frame M15-nya. Oh, di sini sempat kemarin ya kita ambil setup buy-nya juga sama. Oh iya benar ya. Kemarin tuh kita dapat setup buy-nya tuh ketika harga change of karakter di sini. Ya, ini change of karakter di sini. Ya, ada change of karakter nih gitu ya. Ada change of karakter memang, tapi skala kecil gitu kan, skala pendek di time frame M15. Kalau tadi kan di H4 belum ya. Kalau di H4 tadi masih break of structure bearish. Tapi kalau misalnya di M15 di sini, nah ada memang tandanya harga dia bisa pembalikan arah, tapi memang masih structure kecil gitu kan, structure di time frame M15 kayak gitu. Oke, lanjut, kemarin kita dapat buy-nya juga sama ya. Nah, ini di sini kita tarik Fibonacci-nya. Ini jadi inducementnya di sini. Nah, ini jadi inducementnya. Terus di sini ada jadi order block ya, di sini juga sama order block. Nah, pas banget ya zona order block ini plus di zona optimal trade entry kayak gitu. Jadi
sangat-sangat zero floating ya kemarin tuh. Alhamdulillah sangat-sangat zero floating nih di sini. Nah, itu kita dapat, ini udah ngambil inducement di sini, terus harga dia tembus ini. Jadi ini menjadi break of structure bullish ya untuk dia time frame M15 order block bullish. Kayak ini berarti udah gak berlaku, kita hapus aja. Ini juga sama, udah gak berlaku, kita hapus juga. Ini juga sama, kita hapus juga. Kayak gitu. Nah, ini kita tandain di sini ya, low ini menjadi low validnya tentunya untuk di time frame M15 kayak gitu. Ini jadi low validnya time frame M15 dan harga dia masih rally ke atas. Coba kita tarik Fibonacci external retracement-nya sampai berapa jauh ini harga bisa naik gitu kan. Set. Oke, ternyata harga tembus dan ya di sini harga masih bisa melanjutkan lagi kenaikannya. Kayak gitu. Nah, ini ya. Oke, harga masih ada potensi dia bisa rally ke atas tentunya. Sepakat sih ini. Oke, lalu harga di sini pullback ya. Nah, ini pullback berarti harga udah ngambil inducement di sini ya. Harga ngambil inducementnya di sini, harga berhasil ngambil inducement. Terus ini berarti jadi break of structure ya kalau ini tembus nih. Nah, ini jadi break of structure nanti kalau tembus Bapak Ibu. Ini jadi break of structure. Sekarang belum ya, sekarang belum nih. Kayak gitu. Bisa aja nanti mungkin tiba-tiba di sini jadi double top ya. Sorry, bisa jadi double top di sini gitu kan. Cuma tetap kalau misalnya double top valid itu harus tembus dulu neckline di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Lalu ini structure M5 ya. Ini structure M5. Dia bikin break of structure bullish juga sama di sini. Nah, ini inducement-nya, lalu ini break of structure validnya ya. Nah, ini break of structure validnya di sini. Set. Oke, harga dia naik. Nah, ini nih sekarang mau bikin structure baru ya, cuman memang belum tembus nih di sini. Ini belum tembus, dia belum jadi break of structure ya. Dan ini juga sama, ini belum jadi low valid kayak gitu. Ini belum jadi low valid nih karena belum tembus break of structure-nya kayak gitu. Kalau misalnya nanti ke sweep atau misalkan dia tembus ini jadi break of structure, kalau misalnya ke sweep jadi liquidity sweep dan ini menjadi low validnya gitu ya, ini menjadi low validnya kayak gitu. Ini menjadi low valid. Jadi sementara yang low valid time frame M5 di sini nih. Nah, ini nih masih di sini ya. Ini low valid time frame M5. Tapi kalau misalkan ini nanti dia ngelewatin break of structure ini gitu ya. Saya tandain break of structure ini jadi low valid baru di sini. Kayak gitu. Jadi sementara masih yang low validnya low yang ini ya. Kalau di time frame M15. M5. Kalau M15 yang ini. Nah, kalau M15 yang ini. Kayak gitu ya, M15 yang ini. Low valid di sini yang tadi di time frame M5 itu jadi inducement kalau di time frame M15. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya secara struktur internalnya ya, secara struktur internalnya atau struktur pendek lah ya. Struktur pendek atau minor strukturnya itu bullish teman-teman ya, bullish nih kayak gitu, bullish ya. Tapi kalau misalkan struktur besar di time frame H4 memang masih bearish kayak gitu. Jadi selaras nih ya, kalau misalkan time frame H4 nya di sini berarti harga masih bisa koreksi naik kayak gitu kan, koreksi naik ngikutin struktur kecilnya atau minor strukturnya karena bullish kan, minor strukturnya bullish, udah mulai bullish kayak gitu. Nah, mungkin tadi di sini ya harga ada potensi pantulan, lalu dia ke bawah koreksi, lalu dia naik lagi ke atas, lalu di sini dia turun lagi kayak gitu. Nah, bisa nih seperti ini ya kalau misalkan secara skenario ya. Nah, mungkin ngambilnya ke sini dulu nih gitu kan, ngambilnya ke sini dulu ya seperti biasa. Jadi jangan sampai kita targetin sampai tembus ini juga kayak gitu ya. Memang bisa saja ya harga dia langsung tembus ke sini, cuman targetingnya di sini dulu nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Gitu sih. Jadi overall buat hari Seninnya masih memungkinkan memang untuk naik lagi gitu ya, masih memungkinkan untuk naik lagi gitu. Cuman nanti kita bisa ambil setup sell-nya terdekatnya ya, untuk setup sell-nya tuh di 4124 di sini ya. 4124 sih kalau rekomendasi, 4124 sampai 4134 lah ya. Berarti 10 poin, 4124 sampai 4134 itu menjadi setup sell pertamanya ya, setup sell terdekatnya. Tapi memang nggak bisa setup sell panjang-panjang gitu kan, karena kita ngambil targetnya, ambil pantulan pendek kayak gitu, karena minor structure ya, ngambilnya ke minor structure ya. Lumayan lah, ambil 100 pip 200 pip masih oke lah kayak gitu. Lalu oke, kalau misalkan kita mau ambil swing trade-nya, ya ambil sell-nya kayak gitu ya, ngambil sell-nya di mana? Nah, di zona optimal trade entry di sini
kayak gitu. Kalau misalkan saya mah capek misalkannya mau ngambil pendek-pendek mas, scalpingan mah, ya berarti kalau misalkan setup swing trade-nya ini masih setup sell kayak gitu, setup sell tapi sell-nya kita nunggu di harga ini nih kalau rekomendasi ya 4253 4253 kayak gitu, 4250-an lah, 4250-an karena ini nanti jadi inducement nih kayak gitu. Nah, seperti itu sih kalau misalnya untuk setup swing trade-nya kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk setup intraday-nya ya memang ya kita masih bisa ambil sell-nya bisa gitu ya, untuk ambil sell pantulannya, untuk ambil buy minor structure-nya juga bisa. Kayak gitu. Nah, itu sih untuk ambil buy-nya di harga berapa nih? Untuk setup buy-nya sih sementara belum ya, belum kelihatan ya. Karena harga udah ketinggalan nih kita tadi nih, harusnya di sini nih gitu kan. Kalau misalkan sekarang buka mah ya. Nah, ini buy-nya di sini nih, order block ya. Order block M15 dia langsung naik lagi. Kayak gitu. Sementara belum ada sih ya. Sementara belum ada. Mungkin bisa nunggu di ini juga udah ke mitigasi. Nah, di sini nih. Ini juga order block M15 masih fresh. Nah, ini setup buy-nya di sini ya, yang masih fresh nih. Di harga 4016 sampai 4006, 4016 sampai 4006 kayak gitu. Itu sih kalau misalkan sementara ya untuk setup buy-nya gitu, karena ini udah ke mitigasi juga ya, order blocknya ini juga sama udah ke mitigasi. Ketinggalan sana buy-nya. Iya sama H1 di H1 sih belum ya. Oh, H1 bisa di sini nih. H1 bisa yang ini ya. Ini masih fresh di H1 untuk setup buy-nya. H1 ya, bearish, bullish. Ya benar. Zona order block ini di H1 nih bisa dijadikan sebagai setup untuk buy terdekatnya. Kayak gitu di sini ya. Setup buy terdekatnya. Nah, yang ini nih. Sip. Kayak gitu. Atau yang kedua setup buy yang kedua di time frame M15 tadi ya, order blocknya di sini. Kayak gitu. Cuma karena memang masih mendekati setup sell-nya ya. Ya di sini setup sell terdekatnya. Di harga 4124 sampai 4134. Kayak gitu. Cuman memang ini masih agak riskan ya. Kita misalkan mau ngambil sell di sini, terus stop loss-nya di atas high gini, itu agak riskan. Kenapa? Karena ini inducement. Hati-hati, biasanya kena sweep doang kayak gitu. Kalau misalkan pengen aman, tunggu harganya dia nge-sweep dulu inducement-nya justru. Kayak gitu. Kalau misalkan pengen aman ya. Cuman ya kalau misalkan mau ambil pantulan 100 pip, 200 pip masih aman sih. Kita ngambil sell langsung di sini gitu ya. Seperti itu sih. Itu ya. Jadi oh iya, untuk news minggu depan itu, untuk news minggu depan kita lihat di kalender ya. Kita lihat di sini, kita ke next week. Next week untuk USD nanti tanggal 29-nya nggak ada news. Tanggal 29 nggak ada news. Senin, Selasanya ada ya, ada CB Consumer Confidence sama Job Opening. Lalu tanggal 1-nya ini ada Fed Chairman Wars Speak, nanti ada pidato dari ketua Bank Sentral baru. Ada juga ADP ya, ADP tanggal 1 nih. ADP Non-Farm Employment Change tanggal 1 sama ISM Manufacturing PMI sama ISM Manufacturing Prices. Lalu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya average yearly earnings sama Non-Farm Employment Change. Oh, NFP ya. NFP di hari Kamis nih. Kenapa ya? Oh, ini US Bank Holiday ya. Mungkin karena nanti hari Jumatnya ada US Bank Holiday, jadi untuk NFP dimajuin ke hari Kamis nih. Wah, menarik ya minggu depan. Menarik. Ada pidato The Fed, ada CB Consumer Confidence, ada NFP juga nih. Menarik. Oke. Nah, itu mungkin ya. Dan yang menarik lagi tentunya buat nanti hari Senin itu ya, udah mulai Mercury retrograde ya, yang pernah saya bahas. Untuk Mercury retrograde mulai dari tanggal 29 ya. Mulai dari tanggal 29 Juni sampai 23 Juli. Nah, ini memang Mercury itu kan 70% lah ya. 70% itu bisa bikin bullish untuk gold. Nah, mungkin bisa-bisa saja ya. Tapi memang bullishnya juga nggak akan langsung inline gitu kan, dia langsung jebol, ini enggak juga sih sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ya bertahap juga ya kayak gitu. Nah, mungkin bisa saja ini seperti ini, kita di sini mantul dulu dan harga dia bisa seperti ini. Nah, who knows, tidak menutup kemungkinan ya. Kayak gitu bisa saja terjadi.
kayak gitu. Itu skenario, cuman memang skenario skenario pertama ya seperti ini ya, kayak gitu kan. Skenario pertama seperti ini dan masih bisa tembus, kayak gitu, masih bisa tembus. Nah, ini masih bisa tembus ya. Nah, seperti ini sih. Ini juga jadi kunci juga ya. Ini jadi key level juga nih, jadi kunci juga nih. Nah, support di sini ya. Ini jadi false-nya kan, ya harga masih bisa naik. Kalau ini tembus berarti bisa lanjut turun lagi kayak gitu. Tapi kalau ini nggak tembus, nah ada potensi dia bisa seperti ini nih. Nah, jadi pola apa? Jadi pola IHNS ya. Nah, seperti itu. Itu teman-teman ya. Cuman sementara mappingannya seperti ini sih kalau secara skenario ya. Nah, seperti ini. Nanti pasti akan diupdate lagi tentunya teman-teman ya. Pasti akan ada peristiwa fundamentalnya tentunya. Karena yang menggerakkan market fundamental. Teknikal itu hanya kita bisa memetakan ya di level-level berapa kita bisa ambil buy, kita bisa ambil sell, kita bisa pasang stop loss, kita bisa pasang take profit. Nah, itulah fungsi dari teknikal. Selebihnya memang fundamental yang menggerakkan market. Seperti itu teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau join gitu, yang mau join ke grup official member VIP kelas di DMAX-nya, dan mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya yang masih kebingungan untuk mencari broker yang bagus gitu ya, yang rekomendasi dan tentunya aman, nyaman dan legal tentunya dan banyak benefit-benefitnya gitu kan. Nah, di DMAX lah solusinya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa coba baca-baca dulu mungkin di websitenya ya di dmax.co.id. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa pelajari aja semuanya di sini sudah tersedia ya untuk broker di Dmax, dan broker ini tentunya broker terbaik ya. Dan kita mengedepankan edukasinya tentunya. Dan nanti buat teman-teman Bapak Ibu yang join ya ke broker di Dmax gitu kan ya. Dan untuk minimal depositnya di $5.000, nah Bapak Ibu bisa dapetin semua fasilitas lengkapnya mulai dari bimbingan, edukasi, beserta signal-signal tradingnya setiap hari tentunya. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi ada forumnya ya. Kita di sini di Discord, ada di Discord juga sama ada di apa namanya? Di grup WA juga ya. Kayak gitu. Nah, ini misalkan seperti ini. Kayak gitu ya signal-signalnya. Ada signal intraday, ada signal long term juga, ada analisa update analisa marketnya juga ya. Ini analisa teknikal, ada analisa fundamental kayak gitu kan. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, ini yang kemarin nih. Nah, ini yang kemarin ya. Kita dapat buy-nya nih di sini tadi. Kayak gitu. Alhamdulillah. Oh iya, kita juga ada di sini ya di TradingView teman-teman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mau mencari referensi analisa gitu ya, nanti ini insya Allah saya upload ya di TradingView-nya. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja tuh TradingView saya lah. TradingView kita ya, TradingView kita di 3 mentor kayak gitu. Nah, kita suka ngasih ngasih analisa juga ya, ngasih analisa juga nih sini kayak gitu. Nah, ini kan sebelumnya ya, ini before afternya kita lihat. Afternya wih ngeri TP ya kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita dapat nih setup buy-nya yang ini nih tuh, yang ini ya. Nah, ini zona buy-nya kayak gitu. Nah, jadi signalnya ada di Discord, di grup official member, mappingnya ada di sini di TradingView juga kita bagikan ya gratis tentunya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalnya ada yang mau join, ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau belajar lebih lanjut lagi, bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini atau di sini ya. Di mana sih? Nah, ini nih. Kok susah banget ya. Nah, itu tuh di running text lah ya, pokoknya di running textnya Bapak Ibu. Ada. Oh, atau di sini aja nih saya ketikin ya. Nah, ini Bapak Ibu nomor WhatsApp saya Bapak Ibu ya. Bisa chat juga ya ke nomor WhatsApp ini. Join grup WhatsApp ya. Saya juga ada juga grup WhatsApp gratisnya. Non member ya. WhatsApp gratis yang publik ya. Tentunya. Dan VVIP kelas juga sebenarnya gratis, cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya. Pokoknya tanya-tanya aja, chat ke WA ini aja ya. Chat ke WA saya Bapak Ibu 0888 0189 4948. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya. Chat sekarang juga buat tanya-tanya lebih lanjut lagi untuk program-program edukasi dan signal-signal tradingnya tentunya.
Gitu aja mungkin, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf tentunya Bapak Ibu ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Di sini juga saya bukan untuk ajang hebat-hebatan, tapi di sini saya hanya berbagi perspektif analisa, ilmu dan pengalaman yang saya miliki tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.